Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu kembali dengan Bu Anita dalam pembelajaran hari ini. Jadi kita akan belajar bareng Bu Anita. Apa materi hari ini? Yang pertama yaitu tentang formasi pola lantai tari bungung jempa. Kemudian yang kedua tentang cara merawat indera pendengaran yaitu telinga, dan yang ketiga tentang jenis paragraf sesuai dengan letak gagasan pokoknya, dan yang keempat yaitu tentang contoh-contoh kerjasama. Yuk kita belajar bareng Bu Anita. Nah anak-anak, untuk pembelajaran yang pertama kita akan melanjutkan tentang formasi pola lantai dari tari bungung jempa. Anak-anak kemarin sudah berlatih ya tari bungung jempa. Ada beberapa gerakan. Ada berapa gerakan anak-anak? Kira-kira ada 8 gerakan ya. Kemudian ada formasi duduk dan formasi berdiri. Nah sekarang kita akan belajar tentang formasi lantai. Kenapa kok belajar formasi pola lantai? Karena apabila kita melakukan tari dengan banyak orang, itu otomatis kita butuh pola lantai agar tarian kita terlihat lebih indah ya, agar terlihat lebih indah, jadi lebih enak untuk disaksikan, untuk dinikmati. Apa formasi pola lantai yang pertama? Yaitu formasi gerakan A. Formasi gerakan A ini anak-anak yang menari berformasi seperti horizontal, hanya berjejer ke kanan dan ke kiri, jadi membentuk garis lurus ya. Ini adalah formasi gerakan A. Kemudian formasi gerakan B atau yang kedua yaitu membentuk huruf V ya. Ini membentuk huruf V. Anak-anak tahu kan ya, ini huruf V. Jadi anak-anak berjajar tapi serong ke kanan, kemudian dari bawah juga serong ke kanan ke atas ya. Ini formasi gerakan B. Kemudian formasi gerakan yang C adalah membentuk formasi apa ini nih anak-anak? Mudah ya, ini adalah formasi lingkaran. Jadi anak-anak membentuk lingkaran. Kemudian formasi yang keempat yaitu zigzag ya. Yang baris pertama sama dengan baris ketiga, kemudian baris kedua sama dengan baris yang keempat. Nah itu ya anak-anak ya, tentang formasi pola lantai dari tari bungung jempa. Kemudian apakah ada lagi Bu formasi pola lantai yang lain? Ada yang membentuk horizontal, tadi ini sudah ya. Kemudian diagonal. Diagonal itu bagaimana Bu? Diagonal itu Bu Anita gambarkan ya. Perhatikan pointer yang merah-merah itu ya. Itu garisnya yang horizontal seperti ini. Horizontal. Diagonal seperti ini. Jadi ini begini. Atau di sini ya, ini untuk mudahnya ya. Ini di sini hanya satu. Seret begini, itu adalah diagonal. Nah, kalau ini tadi apa anak-anak? Horizontal. Ini ada lagi yang namanya vertikal. Jadi ke depan belakang. Paham ya? Jadi ada banyak sekali pola lantai. Ini adalah contohnya 4, yaitu horizontal, V, kemudian lingkaran, dan zigzag. Nah setelah anak-anak berlatih pola lantai, mengetahui pola lantai dari tari bungung jempa, kita lanjutkan untuk merawat telinga kita dengan baik. Jadi bagaimana cara merawat indera pendengar kita sehingga bisa mendengar dengan baik. Kita tahu bahwa indera pendengar ini sangat penting ya, merupakan salah satu alat vital kita. Apabila kita berkurang pendengarannya bisa menjadikan masalah ya. Lalu bagaimana cara merawatnya? Nah ini ada 6 cara merawat indera pendengar agar bisa mendengarkan dengan baik. Yang pertama apa? Yang pertama adalah membersihkan telinga secara berkala. Jadi anak-anak membersihkan telinganya secara berkala itu artinya tidak setiap hari, tapi berkala. Mungkin seminggu sekali atau 2 minggu sekali, tergantung kotoran yang ada di telinga kita. Nah, kenapa? Karena di telinga itu ada
minyaknya yang berfungsi untuk menghalau hewan-hewan dari luar atau debu-debu yang akan masuk ke telinga. Nah, diikat akhirnya itu menjadi kotoran itu ya. Jadi tetap ada manfaat dari minyak itu, tapi juga kotorannya juga harus segera dibersihkan. Kemudian yang kedua, membersihkannya tidak terlalu dalam. Untuk usia anak-anak, maka membutuhkan bantuan orang tua untuk membersihkan telinga. Jangan dibersihkan sendiri karena takutnya apabila terlalu dalam, anak-anak tahu bahwa bagian telinga yang di dalam, yang di tengah itu ada yang berfungsi mengubah bunyi menjadi getaran. Apakah dia? Ya, dia adalah gendang telinga. Nah, membersihkan telinga ini tidak terlalu dalam, tujuannya adalah agar tidak sampai melukai gendang telinga. Jika melukai gendang telinga, maka respon kita terhadap pendengar, terhadap bunyi itu pasti akan berkurang. Begitu ya. Nah, jadi jangan coba-coba untuk membersihkan sendiri tanpa ada bantuan atau ditunggui oleh orang tua. Begitu ya anak-anak ya, saling menjaga. Yang ketiga adalah menghindari membersihkan telinga dengan alat yang tajam, atau terkadang yang zaman dulu ya menggunakan bulu ayam. Nih dihindari ya. Yang keempat, menghindari suara bising atau memekakkan telinga. Anak-anak pernah saat ada suara kenceng gitu kan, rasanya kan tidak nyaman ya di telinga kita. Terkadang secara refleks anak-anak akan menutup telinga anak-anak, betul? Nah itu, jadi sebisa mungkin anak-anak harus menghindari suara bising. Nah lanjutnya yaitu nomor 5, segera periksa ke dokter jika ada keluhan. Seumpamanya, kok telinga saya kok berair ya, ada apa? Mungkin infeksi atau apa? Yuk secara sadar kita periksa ke dokter agar mendapatkan penanganan yang tepat. Nah yang terakhir ada nomor 6, menghindari minum obat sembarangan. Nah ini penting sekali anak-anak, karena memang obat itu jika dikonsumsi jangka panjang dan tanpa resep dokter, beda ya. Kalau emang resep dokter itu beda dengan tanpa resep dokter. Jadi sebisa mungkin apabila memang kita sakit, pilih obat yang rekomendasi dari dokter. Seumpamanya beli di umum belum, memang bagaimana ya, kurang disarankan karena setiap kondisi orang kan berbeda-beda ya, karena terkadang orang itu ada alergi obat tertentu. Nah jadi mohon anak-anak untuk menghindari meminum obat sembarangan. Begitu ya anak-anak, itulah sekilas tentang cara merawat indera pendengar manusia. Nah, semoga anak-anak bisa merawat telinga anak-anak dengan baik sehingga anak-anak telinganya masih sehat karena usianya masih panjang ya. Nah, begitu ya anak-anak ya. Nah, selanjutnya setelah kita belajar mendengarkan tentang cara merawat telinga, yuk kita beralih ke gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, di sini ada sebuah cerita tentang perbedaan bukanlah penghalang. Ini anak-anak bisa membaca sendiri. Ibu Anita akan memberikan contoh hanya 1 paragraf saja. Tidak seperti biasa, hari Minggu ini sekolah terlihat ramai. Hari itu semua siswa diminta datang ke sekolah untuk menghias kelas masing-masing. Hari Senin akan diadakan lomba menyambut hari kemerdekaan. Bapak Kepala Sekolah berpesan, tiap kelas harus terlihat unik dengan kreasi anak-anak. Udin dan teman-teman sekelasnya juga datang ke sekolah. Pembagian tugas membuat hiasan telah dilakukan Udin dan teman-temannya di hari Jumat yang lalu. Menghias kelas merupakan tanggung jawab bersama. Nah, kita cari gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Ternyata gagasan pokoknya adalah ada pada bagian akhir. Nah, ya ada pada bagian akhir, yaitu menghias kelas merupakan tanggung jawab bersama. Ini sudah Bu Anita tulis.
Kemudian apa gagasan pendukungnya? Gagasan pendukungnya ya semuanya, yang tidak gagasan pokok. Oh, ternyata gagasan pendukungnya ada 5. Bu, apakah gagasan pokok itu boleh Bu di akhir paragraf? Boleh sekali anak-anak ya. Yang pertemuan-pertemuan kemarin anak-anak belajar gagasan pokok umumnya ada di depan ya, ada di awal paragraf. Ternyata ini kita menemukan gagasan pokok yang ada di akhir paragraf. Oh, ternyata jenis paragraf itu ada beberapa. Nah, ini yang ada di akhir paragraf ya. Jadi namanya paragraf induktif. Jadi paragraf induktif adalah paragraf yang gagasan utamanya atau gagasan pokok, sama saja ya anak-anak ya, gagasan utama dan gagasan pokok itu berada di akhir paragraf. Jadi di akhir paragraf seperti ini. Kemudian jika di awal paragraf namanya apa? Namanya adalah paragraf deduktif ya. Jika di akhir induktif, di awal ada deduktif. Deduktif adalah paragraf yang gagasan pokoknya ada di awal paragraf. Gitu ya anak-anak. Nah, kemudian yang terakhir, apakah paragraf itu bisa awal dan akhir? Bisa sekali, namanya paragraf campuran, di mana gagasan pokoknya berada di awal dan akhir paragraf. Begitu ya. Nah, ini tentang gagasan pokok dan anak-anak, tadi ceritanya tentang perbedaan bukan suatu penghalang. Nah, ternyata mereka walaupun berbeda agama tetap melakukan apa anak-anak? Ya, melakukan kerja sama. Nah, kemudian apa contoh kerjasama di masyarakat? Ini Bu Anita memberikan beberapa contoh. Yang pertama yaitu ronda malam. Kenapa Bu ronda malam kok bisa dikatakan sebagai bentuk kerjasama? Ya, kenapa? Karena dalam ronda itu apakah yang ronda hanya satu orang? Nah, kan beberapa orang. Kemudian apakah setiap hari orangnya sama? Nah, kan berbeda-beda. Jadi itu juga satu bentuk kerjasama. Bagaimana bekerja sama, tidak ada gesekan, semuanya ikut berpartisipasi dalam menjaga keamanan lingkungan. Nah, itu ya. Lalu gotong royong. Nah, gotong royong ini saling bahu-membahu mengerjakan sesuatu yang bermanfaat untuk masyarakat. Ini contohnya adalah membuat pos kampling. Nah, jadi ini ibu-ibunya juga ikut bergotong royong menyiapkan makanan, kemudian bapak-bapaknya bekerja sama gotong royong membangun pos kampling. Mungkin yang lainnya juga boleh, banyak sekali contohnya. Nah, yang ketiga ini adalah kerja bakti membersihkan lingkungan sekitar. Nah, jadi semuanya ikut tampil. Ada yang menyapu, ibu-ibu menyapu, membersihkan sampah, membersihkan selokan, dan lain sebagainya. Nah, ini contoh kerjasama di masyarakat. Nah, tugas anak-anak adalah mencoba mengidentifikasi gambar-gambar yang sudah Bu Anita tampilkan ini, termasuk contoh kerjasama di sekolah atau tidak. Ya, yang pertama gambarnya seperti ini. Contoh kerjasama tidak. Nanti anak-anak cukup menulis teksnya. Ini gambar apa? Nah, begitu ya. Jadi contoh kerjasama di sekolah dan contoh tidak kerjasama. Ini yang gambar pertama. Anak-anak pasti tahu ya, ada 2 orang. Kemudian ini gambar yang kedua, sedang apa mereka? Ada yang menyapu, ada yang membersihkan meja guru, ada yang membersihkan meja teman-temannya, ada yang membersihkan kaca. Lalu ini menyiram, ada yang menyangi rumput. Lalu ini mereka sedang berdiskusi, sedang apa ini ya. Dan yang terakhir adalah ini. Yuk, sekarang tugasnya anak-anak jangan lupa diidentifikasi mana yang termasuk contoh kerjasama
dan yang bukan contoh kerja sama. Sekian ya anak-anak, pembelajaran dari Bu Anita. Semoga bermanfaat bagi anak-anak. Sampai bertemu kembali pada pelajaran selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.